Kita masih ada waktu di Opini Publik malam hari ini, fenomena menikah muda. Tadi sebelum jeda iklan, pembahasannya mengenai anak muda 16 tahun ya, masih sekolah harusnya ya, SMP atau SMA kelas 1 menikah dengan wanita 71 tahun. Tadi sudah kita bahas. Kalau kebalikannya gimana? Ya, betul. Karena sebagian orang menganggap wajar. Kalau tadi kan lihat jadi viral karena tidak wajar katanya. Tapi kebalikannya, terutama di daerah nih, laki-laki yang umurnya sudah lanjut usia menikah dengan yang belasan tahun. Banyak nih Mbak. Betul. Dan ini memang justru ini sudah lama dan memang masih berlangsung loh saat ini, karena memang seringkali kasus-kasus seperti ini tuh motifnya adalah uang biasanya. Jadi banyak sekali kasus yang memang kelilit utang begitu, akhirnya anaknya diserahkan atau memang demi menghidupi keluarganya anaknya dikawinkan gitu ya. Yang dan menurut saya sih dalam hal ini posisi anak sangat lemah ya, karena kan dia tahu bahwa ini untuk menopang keluarga. Jadi banyak sekali memang motif-motif di balik ini juga berlandaskan memang keuangan gitu untuk finansial begitu. Beda dengan kasus yang tadi. Kalau kasus yang tadi itu kan memang laki-lakinya justru memang nenek itu kan juga tidak punya banyak harta begitu ya. Tapi mungkin ini pure memang karena ingin rasa kasih sayang dan ingin dilegalkan. Karena kan ketika mereka menikah, mereka menjadi sah untuk hidup berdua. Dan itu ingin terpisahkan karena ingin saling memiliki. Jadi mau nggak mau mereka akhirnya memutuskan untuk menikah. So sweet banget ya. Walaupun itu tadi ya, mudah-mudahan sih kelanggengannya juga harus dipertahankan gitu ya. Jadi yang saya justru melihat di sini adalah jangan sampai justru nilai perkawinan itu justru menjadi diremehkan atau dipermainkan hanya karena dia sibuk karena ingin terkenal atau ingin ingin ikut-ikutan gitu. Karena pada dasarnya perkawinan itu kan perkawinan yang suatu yang kegiatan yang sakral ya, yang sumpahnya aja ke Tuhan kan. Dari seluruh agama itu pernikahan itu dengan Tuhan sumpahnya. Jadi bagaimana komitmen itu bisa terjaga kalau memang kesiapannya itu nggak ada begitu. Jadi dalam kesempatan ini juga saya menghimbau pada masyarakat gitu, balik-balik lagi, mari kita baca yuk apa sih sebenarnya keinginan seorang untuk menikah, selain juga kita menjalankan peran sebagai manusia untuk memiliki keturunan, tapi apa juga sih harus dipersiapkan. Dan kemudian tadi jangan sampai karena ikut-ikutan motifnya hanya menghindari hubungan seksual, tapi akhirnya solusinya juga jadi pendek atau sempit begitu. Sedikit nih Mbak, kalau sekarang kita melihat sebagai seorang psikolog melihat tingkat perceraian, yang menikah muda banyak nggak sih akhirnya bercerai? Sebenarnya perceraian itu bisa jadi dari usia muda, atau karena pernikahan juga tidak usia muda, atau juga pernikahan yang tadi belum siap karena memang tidak membahas hal-hal yang penting begitu. Jadi usianya oke, mentalnya cukup, tapi tidak cukup membahas hal-hal yang sifatnya memang lebih ke future gitu. Jadi tadi ada batasan-batasan yang tidak sama antara yang satu dan yang lain, akhirnya jadi konflik begitu. Terutama sekali di sini banyak sekali pernikahan yang ujungnya perceraian itu karena emosional. Jadi karena ngerasa nggak cocok, udah ngerasa komunikasinya gagal, tidak mungkin mencoba ke konsultasi ke marriage counselor, akhirnya udah deh cerai aja gitu. Jadi akhirnya secara emosional juga memutuskan perkawinan itu. Jadi kalau saya melihat dari sini tadi ya, perlunya pasangan itu tahu batasan masing-masing dan apa hot button. Hot button itu adalah sesuatu yang kita miliki, yang kalau dipencet tuh kita teriak. Nah, pasangan itu tahu nggak sih hot button masing-masing? Biasanya yang belum siap itu nggak tahu hot buttonnya, sehingga ketika dia ngomong, pasangan tuh terpencet hot button, jadi kayak meledak. Akhirnya meledak dan meledak karena nggak tahu hot buttonnya. Jadi salah satu tips sebenarnya sebelum menikah kita harus tahu hot button masing-masing. Gitu. Contohnya apa sih? Contoh misalnya ada perempuan yang nggak suka diremehkan, kayak misalnya disepelekan, kamu nih nggak berpendidikan misalnya, itu hot button. Tapi laki-lakinya nggak tahu. Jadi ketika misalnya ada konflik, diomongin itu lagi, akhirnya terpicu masalah yang menurut saya akhirnya meledak karena hot button itu pencet terus. Tanpa sengaja mungkin pasangan ini juga melakukan hal yang sama terhadap yang satunya, sehingga akhirnya meruncing, jadi memperkeruh. Nah, jadi simpelnya adalah kita mau married, tahu nggak hot buttonnya? Kalau nggak tahu berarti belum siap. Gitu, belum cukup bekalnya, walaupun usianya sudah siap gitu. Nah, jadi saling tahu satu sama lain. Dari sisi kitanya juga ngasih tahu, aku tidak suka loh hal ini, aku tidak suka loh gitu. Jadi saling informasikan. Dan satu hal dari yang jarang sekali dilakukan di dalam perkawinan di Indonesia adalah saling memuji. Jadi kalau ngomong itu justru yang mengkritik, yang memprotes, tapi tidak memberikan
kalimat-kalimat positif atau pujian sehingga pasangan merasa tidak berharga di samping pasangannya begitu. Jadi ini yang harus kita sosialisasikan. Marilah kita puji pasangan seikhlas mungkin, sebaik mungkin, karena ini akan menjadi lem ke depannya begitu. Jadi katanya ada yang bilang bahwa yang terbaik adalah kalau kita mengidolakan pasangan kita. Jadi dipuji terus gitu ya. Betul. Nah, untuk Anda pemirsa yang baru menyaksikan acara ini dari awal tadi, Mbak Sandy sudah menjelaskan, sudah menginformasikan ke kita mengenai persiapan yang ingin menikah, baik itu yang merasa aku masih muda tapi aku pengen menikah karena aku siap, silahkan. Tapi ada yang harus diperhatikan, ataupun sudah merasa usianya cukup, tetap harus memperhatikan banyak hal juga. Boleh di-share lagi sekarang Mbak mengenai persiapan-persiapan sebelum memutuskan untuk menikah ke tahap selanjutnya dalam hidup ini. Jadi bisa disimpulkan di sini bahwa anak remaja yang sudah memang mendekati awal dewasa sudah seharusnya juga mengetahui apa sih persiapan pernikahan. Jangan sampai juga parnoan untuk menikah karena takut menikah itu ujungnya pasti bercerai atau menikah itu sulit, karena menikah itu adalah salah satu sebenarnya kewajiban kita sebagai khalifah untuk menurunkan keturunan begitu ya. Tapi juga tidak memutuskan pernikahan secara emosional karena bisa saja segala sesuatunya menjadi kacau balau dalam pernikahan itu dan akhirnya justru tidak berlangsung lama begitu. Jadi porsinya juga harus cukup. Kenapa kita mau menikah, apa motifnya, kemudian apa yang harus dipersiapkan. Nah, dengan porsi yang seimbang, yang balance, niatan kita menikah itu akan, insya Allah akan terwujud dengan komitmen yang bagus, tekad yang kuat, sehingga juga langgeng dan menurunkan angka perceraian. Begitu. Dan bisa membangun hidup dengan anak-anak, keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Karena ketahanan negara itu berasal dari ketahanan keluarga. Semakin masyarakat itu memiliki ketahanan keluarga yang kuat, semakin tahan juga secara global, yaitu secara nasional. Jadi mari kita justru mengencourage untuk memiliki, membangun keluarga yang tahan karena pondasinya kuat dan sehat ya, karena sudah dipersiapkan dan juga memiliki keturunan yang bisa meneruskan perjuangan para pahlawan, yaitu memajukan bangsa Indonesia. Benar sekali. Jadi kuat semuanya, dari ruang lingkup yang kecil harus kuat dulu, baru semuanya akan kuat ya. Gimana bisa yang luas kuat kalau yang kecil-kecilnya nggak pada kuat di bawahnya. Luar biasa. Jadi sudahkah Anda siap untuk menikah? Bukannya tidak boleh menikah, malah itu jadi ibadah. Tapi kita harus tahu dulu sudah siap seperti apa. Persiapan lahir batin ya, jiwa raga semuanya. Dan ada pentingnya untuk Anda belajar dan mendapatkan informasi yang banyak seperti yang kita hadirkan pada malam hari ini. Mbak Sandy, terima kasih banyak. Sama-sama. Berbaginya luar biasa. Keterbatasan waktu kami harus pamit undur diri. Saya Tari Putri, sampai jumpa lagi hanya di Opini Publik. Bye bye, selamat malam.